Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa sebelum kita merenungkan, mendengar firman Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Tuhan sudah menolong kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami akan mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 9 dan 10. Kitab Kolose pasal pertama ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara sekalian, pada pagi hari ini renungan kita adalah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, ini adalah kebenaran Allah. Ini adalah jalan Allah. Ini adalah kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya, atau bagi kita yang percaya. Manusia diciptakan untuk mengenal Allah, untuk mengenal penciptanya. Bahkan berbicara tentang mengenal Allah itu adalah mengenal Sang Juru Selamat. Saudara, contoh di dalam Alkitab. Contoh di dalam Alkitab, suatu umat pada zaman dahulu, Allah berbicara kepada mereka. Hosea pasal yang 4 ayat 6 berkata demikian. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita perhatikan di sini. Umatku atau umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Nah, ini saudara sekalian konsekuensi jika menolak Tuhan, jika tidak mengenal akan Allah. Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mengenal akan Allah lagi dan melupakan ajaran Allah. Alkitab berkata, firman Allah berkata, akan binasa. Bahkan keturunannya atau anak-anaknya akan dilupakan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini sangat mengerikan. Ini adalah konsekuensi di dalam perjalanan kehidupan jika melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan.
Saudara, apapun keberadaan kehidupan kita, kehidupan saudara, dari berbagai kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita tetap mengambil suatu sikap, mengenal akan Allah, mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam suka kita mengenal Allah, dalam keberkatan kita mengenal Allah, dalam kesusahan, cobaan, kita semakin mengenal Allah, bertumbuh mengenal Allah. Dalam sakit kita tetap mengenal Allah. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Justru dalam berbagai kondisi yang kita hadapi, sikap iman kita bertumbuh untuk tetap mengenal akan Allah. Kita ingat tentang Ayub, saudara sekalian. Ayub diceritakan dalam Alkitab. Alkitab berkata Ayub ada orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Allah. Ayub adalah orang yang kaya, banyak hartanya. Saudara, saat ujian menimpa Ayub, Ayub diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang sangat menyakitkan. Harta Ayub habis terbakar, anak-anak Ayub meninggal, Ayub mengalami sakit kulit, badannya borok semua. Bahkan ada suatu hal yang sangat menyakitkan hati Ayub, yaitu istrinya. Istrinya suruh menghujat Tuhan dan matilah. Saudara, namun Ayub tetap kokoh dalam pengenalannya tentang Allah. Dalam Ayub pasal 42, ini perkataan Ayub kepada Allah. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Di saat penderitaannya, Ayub tetap menunjukkan kekokohannya. Ayub tetap mengenal akan Allah. Meskipun ujian, tantangan, kesulitan yang dia hadapi, Ayub kokoh. Ayub tetap bertumbuh dalam imannya. Ayub tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan ini menjadi suatu kesaksian, saudara sekalian. Makanya Alkitab menulis bagaimana tentang kehidupan Ayub. Contoh bagi umat-umat di zaman sekarang ini. Saudara, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam cobaan, Ayub tetap mengambil sikap hidup, bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Pada akhirnya Ayub dipulihkan keberadaannya. Ayub dipulihkan. Sesuatu yang luar biasa menjadi pengalaman Ayub. Demikian dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah? Tidak ada, saudara. Dalam sukacita, dalam sakit, dalam tekanan, dalam ujian penderitaan, kita tetap menjadi umat yang bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Tetap menjadi umat yang bertumbuh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, sekali percaya tetap percaya, sekali beriman tetap beriman. Apapun resikonya, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kita tetap bertumbuh dalam pengenalan kita tentang Allah dalam berbagai situasi.
yang saudara hadapi, yang kita hadapi akhir-akhir ini. Semakin banyak masalah, semakin banyak pergumulan, kita tetap menunjukkan satu sikap. Kita adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Allah melihat saudara, Allah melihat semua bagaimana kehidupan saudara dan saya. Kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendak hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara sekalian, kita tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Yang menjadi pijakan kita adalah firman Tuhan. Dalam kita menghadapi banyak hal, dalam masalah yang kita hadapi, kita berpijak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berpijak apa kata orang, apalagi orang yang tidak di dalam Tuhan. Jangan berpijak kepada orang fasik. Jangan berpijak iman kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadikan Alkitab yang adalah firman Tuhan yang menjadi pijakan kita bersama. Kita buka Alkitab dan Alkitab menjadi kesukaan kita. Alkitab yang menjadi kekuatan kita. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita untuk kita tetap bertumbuh di dalam Kristus, tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, saudara sekalian, dan tidak ada dapat menggoyahkan kita. Semakin kita dalam masalah, semakin kita bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Di saat susah kita datang kepada Tuhan, di saat sakit kita datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini mendengarkan renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara sekalian, kalau saudara sakit, rendahkan hati saudara kepada Tuhan. Saudara susah saat ini, rendahkan hati saudara kepada Tuhan. Orang yang merendahkan hati kepada Tuhan adalah orang yang butuh kekuatan Tuhan, adalah orang butuh mujizat Tuhan, adalah orang yang butuh pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini. Firman Tuhan sudah memotivasi kami, sudah menguatkan kami. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkati. Yang susah Tuhan hiburkan, lepaskan mereka, kuatkan mereka di berbagai persoalan mereka hadapi. Allah sumber pertolongan umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang mereka hadapi, umat-Mu hadapi saat ini yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tolong. Terpujilah nama Tuhan untuk selama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.